Bentuk aljabar. Kata kuncinya ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta, ada yang namanya suku sejenis, bentuk aljabar sederhana. Untuk materi yang pertama mengenal bentuk aljabar. Jadi contohnya seperti ini, Pak Thohir mempunyai 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi dalam kardus itu ada bukunya. Bentuk aljabar buku yang dipunyai Pak Thohir itu akan menjadi 2x ditambah 3. Kenapa 2x? Karena x itu mewakili kardus ya. Jadi 2x tambah 3. Contoh lain lagi, misalkan ada 2 bola. 2 bola kita tulis dengan 2 karena bolanya ada 2. Kalau kardus kita misalkan dengan x. Kita misalkan dengan x kardusnya. Kalau ada 2 kardus berarti x tambah x atau bisa juga 2x karena x tambah x itu sama dengan 2x. Kemudian kalau ada 2 kardus, 1 tabung, dan 4 bola. Artinya di dalam kardus itu ada bola, dan di dalam tabung juga ada bola. Makanya si kardus kita pakai pemisahan X, dan si tabung kita pakai pemisahan Y. Jadi bentuk aljabarnya akan menjadi 2X tambah Y tambah 4. 2X tambah Y tambah 4. Nah ini ya, 2X tambah Y tambah 4. Selanjutnya, suku. Apa sih suku itu? Suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Jadi, nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Ada yang namanya monomial. Monomial itu adalah suku 1. Contohnya 2, contohnya X, contohnya 2X. Bisa juga A, bisa juga 2A atau 3A atau B. 1 suku. Kemudian kalau 2 suku itu dinamakan binomial. Binomial contohnya 2X tambah 4. Jadi tanda penghubungnya itu ada 1, bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Yang jelas 2X tambah 4 itu beda jenis dia ya. Ini 2X, ini 4. Ini dengan variabel, ini tanpa variabel. Jadi ini dinamakan 2 suku. Kalau 3 suku disebut trinomial. Trinomial contohnya 2X tambah 3Y ditambah 7. Ini 2X sama 3Y itu beda jenis, makanya disebut 2 suku. Kemudian si 7 juga beda jenis dengan X dan Y, makanya disebut 3 suku. 3 suku atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Artinya kalau lebih dari 3 suku polinomial. Contoh, perhatikan bentuk aljabar berikut. Jadi, kita punya aljabar 2X tambah 4. Ya, 2X tambah 4. 2X itu disebut 1 suku, dan 4 itu disebut suku. 2X dan 4 itu beda suku ya, karena beda jenis ya. Si 2-nya pakai X, si 4-nya tidak pakai. Makanya ini disebut suku, ini disebut suku. Jadi 2X tambah 4 itu disebut 2 suku. Kemudian, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta. Jadi koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang menempel di variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu hurufnya. Bisa dalam bentuk X, bisa dalam bentuk Y, bisa juga dalam bentuk A, B, C. Ya, jadi variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Jadi kita pakai pemisalan variabel. Variabel itu dalam bentuk huruf. Sedangkan koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang menempel di variabel. Seperti ini, 2X. Jadi koefisiennya itu adalah 2. Dan X ini merupakan variabel. Ada juga yang namanya konstanta. Konstanta ini adalah angka yang tidak ada variabelnya atau menempel dia ya. Jadi tidak ada yang nempel variabel atau segala macam. Jadi angkanya aja itu disebut konstanta. Kemudian selanjutnya contohnya. Contoh soal untuk aljabar misalkan. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Jadi ada nilai 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Jadi bentuk sederhananya kayak gimana? Ini kalau misalkan disebut ini berapa suku? Sekarang kita lihat. Karena ada suku yang sejenis ya. 2X itu sejenis dengan 4X. 3Y itu sejenis dengan min 5Y. Jadi bentuk sederhananya seperti apa? Yuk lihat sini. Ya. Oke, jadi dikelompokkan suku-suku sejenisnya.
Seperti yang tadi Bu bilang, 2x tambah 3y tambah 4x dikurang 5y. 2x itu kan sejenis dengan 4x, jadi gabung aja dulu. 2x tambah 4x. Kemudian 3y, ini 3y-nya plus ya, plus 3y. Kemudian min 5y, 5y-nya ini min, makanya min 5y dia. Ini sudah dikelompokkan, kemudian kita hitung 4x tambah 2x atau 2x sama 4x ya. Jadi ini 2x, 2 kita tambahkan dengan 4. Terus diisi tanda x, kemudian ditambah 3 dikurang dengan 5. Jadi hasilnya jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut akan menjadi 2 ditambah 4 itu akan menjadi 6. Kemudian 3 dikurangi 5, 3 dikurangi 5 itu kan min 2 ya. Jadi plus ketemu min akan menjadi min 2y. Jadi akan menjadi 6x dikurang 2y. Kalau disebut ini itu suku berapa sih? Ini 2 suku, terdiri dari 2 suku ya. Jadi bukan 4 suku karena 2x dan 4x itu jadi satu suku sejenis ya. Kemudian selanjutnya, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi contoh, langsung contoh ya, penjumlahan. Kalau penjumlahan misalkan 5x ditambah 20x, ya ditambahin aja ya. Jadi 15 tambah 20 kan hasilnya 35. Jadi karena ada x-nya jadi 35x. Sama kayak misalkan 15 apel dah ditambah 20 apel, akan menjadi 35 apel ya. Jadi ingat ada apelnya. Kemudian pengurangan juga sama. 17x dikurangi 15x, jadi tinggal dikurang aja ya. 17 dikurang 15 hasilnya kan 2. Ingat ada x-nya. Sama kayak 17 apel dikurangi 15 apel, pasti akan menjadi 2. 2 apa? Ya 2 apel. Seperti itu. Kemudian pengurangan, misalkan 17x kurang 20x. Nah ini angkanya lebih gede ya. 17 dikurangi 20 itu hasilnya min 3. Jadi min 3x. Contoh lain lagi misalkan, nah seperti ini. Tentukan penjumlahan 7a ditambah 4b dengan 8a dikurang 6b. Jadi kita jawab ya. Seperti ini dia. Buatkan dulu kurung 7a tambah 4b ditambah 8a dikurang 6b. Sama dengan buka dulu kurungnya ya. Jadi semua dibuka kurungnya 7a tambah 4a ditambah 8a dibuka kurung, kemudian ditambah min 6b ditambah min 6. Kalau mau langsung boleh atau dikurang 6b. Berarti akan menjadi yang ini 7a dikumpulin dulu ya yang sejenis. Jadi 7a itu kan sejenis dengan 8a. Berarti 7a 8. Ini dideketin dia. Kemudian setelah A-nya habis, berarti kita lanjut sama yang B. 4B, kemudian min 6B. Jadi 7 ditambah 8 itu akan menjadi 15A. Kemudian 4 ditambah min 6 akan menjadi min 2 ya. Jadi ini plus min 2. Plus ketemu min akan menjadi min. Jadi hasilnya 15A kurang 2B. Sebenarnya sampai sini benar nggak? Benar, tapi lebih benar lagi kalau plus ketemu min kita jadikan min ya. Kemudian soal berikutnya, contoh berikutnya ya. Tentukan pengurangan 7a tambah 4b oleh, ingat pengurangan oleh. Kalau oleh yang mana duluan ayo. Jadi 8a dikurangi 6b. Nah, jadi kita jawab ya akan menjadi seperti ini. 7a ditambah 4b dikurang, ingat isi kurung dulu ya. Kurung 8a dikurang 6b. Buka kurungnya akan menjadi 7a ditambah 4b dikurang 8a dikurang, karena kurang dia ya, dikurang min 6b. Jadi minnya ini double dia, min 6b. Nanti min ketemu min akan menjadi positif. Min ketemu min jadi positif ya. Kemudian 7a kumpulkan dengan yang sejenis kan 8a. Ini kenapa min sih? Karena ini 8-nya ini 8a, depannya itu min. Jadi min itu punyanya 8a. Jadi segitunya pindah min 8a. Kemudian dilanjutkan dengan plus 4b. Kemudian nih min ketemu min seperti yang aku bilang, min ketemu min pasti akan menjadi positif. Ya, akan jadi positif. Kemudian selanjutnya 7
dikurangi 8 itu akan menjadi min A, kemudian 4 ditambah 6 akan menjadi 10B. Mau jawabannya ya, min A ditambah 10B. Selanjutnya, contoh lagi, kurangkan 2B dikurang 5 dari 10B ditambah 11. Ya, jadi kalau dari berarti si 10-nya duluan ya. Si 10-nya duluan. Kalau dari berarti ini 10B ditambah 11, ingat kurung, kemudian dikurang 2B dikurang 5. Kalau oleh yang belakang sebagai kurang. Tapi kalau dari yang depan itu kurang sama yang belakang. Ya, bedakan kata-kata oleh dan dari. Karena ini dari berarti yang belakang duluan. Berarti buka kurung ya. Jadi pengurangan buka kurung, jadi 10B ditambah 11 dikurang 2B yang ini dikurang min 5. Jadi karena kurang ketemu kurang akan menjadi positif ya. Jadi 5-nya berubah jadi positif. Makanya itu gunanya kita pakai kurung ya. Akan menjadi 10B kumpulin sama yang sejenis yaitu min 2B. Kemudian 11 sejenis dengan 5. Berarti 10B kurang 2B ditambah 11 ditambah 5. Akan menjadi 10 kurang 2 itu akan menjadi 8B. Kemudian 11 ditambah 5 akan menjadi 16. Selanjutnya, memahami bentuk perkalian aljabar. Perkalian aljabar secara umum hasil perkalian bentuk aljabar A, X tambah A ya, dikali X tambah B mengikuti proses ini. Jadi ini rumusnya dulu. Kalau ada dalam kurung X tambah A dikali X tambah B, jadi yang pertama kita kalikan X kali X. Nanti dapat hasil, selanjutnya X dikali B. Kemudian A dikali X, kemudian A dikali B. Ya, ingat ini rumusnya. Jadi, atau caranya ya, ini caranya. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Misalkan ada seperti ini. 2X ditambah 3 dikali 2X dikurang 5. Jadi yang pertama ingat caranya ya 2X dikali 3X. Oke, langsung jawab. Buatkan seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama 2X dikali 3X. Nih, 2X kali 3X. Ingat, 3 itu artinya kali. Ya, kalau tidak ada tanda berarti dia itu pasti kali. Sama kayak 2X itu artinya 2 kali X, makanya 2X. Sama seperti ini juga. 2X dikali 3X. Ditambah, habis 2X ke 3, berarti 2 ke min 5. 2X dikali min 5. Kemudian ditambah lagi 3 dikali min 3X. 3 kali min 3X, kemudian 3 dikali min 5. Jadi dapat hasil 2 kali 3 itu 6, X kali X. X kali X itu 6, X pangkat 2. Jadi hasilnya 6X pangkat 2, kemudian 2 dikali min 5, berarti min 10X. Kemudian 3 kali 3X itu positif 9X. Kemudian 3 dikali min 5 itu min 15. Ingat, ini ada tanda double ya, plus ketemu min, plus ketemu min. Akan menjadi, jadi min. Maka akan menjadi 6X kuadrat, ini plus ketemu min kan min, atau bisa juga min 10 tambah 9X. Karena ini satu jenis, jadi kita gabung jadi 1. Ya, kita gabung jadi 1, min 10 ditambah 9, itu akan menjadi min 1. Min 1 bisa ditulis min X, jadi satunya bisa tidak kita tulis ya, min X, kemudian langsung ke min 15. Oke, selanjutnya pembagian aljabar. Pembagian aljabar contohnya, misalkan hasil bagi dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 300 oleh X tambah 20. Jadi ini gimana sih caranya? Oke, gimana? Jadi kita pakai pembagian susun ya. Lebih gampangnya kita pakai pembagian susun. Jadi akan seperti ini. X kuadrat dibagi X akan menjadi X. Ya. X dikali X itu akan menjadi X kuadrat. X dikali 20 akan menjadi plus 20X. Kemudian yang ini kita
Artinya ini X kali X kuadrat, kemudian X dikali 20 itu hasilnya 20X. Kemudian kita kurang ya, X kuadrat kurang X kuadrat 0. Positif 5X ya, positif 5X dikurang 20X itu akan menjadi min 15X. Min 15X. Kemudian kita turunkan min 300. Ya. Kemudian min 300, min 15X dikurang 300 dibagi X tambah 20, atau bisa ini deh, min 15X dibagi X, hasilnya min 15. Dapatnya dari mana? Ya nanti dibagi aja ya, seperti ini ya, min 15X dibagi X. Ini kan coret-coret ya. Ya, jadi dapat hasil min 15. Jadi ini min 15. Saya mau tulis di sini min 15. Jadi min 15 kali X, min 15X. Kemudian min 15 kali 20 itu akan menjadi min 300 ya. Jadi 15 dikali 20 kan 300, karena min jadi min 300. Jadi dikurang, hasilnya 0. Jadi jawabannya ya ini, X kurang 15. Jadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 dibagi X tambah 20 akan menjadi X kurang 15. Ya, ini jadi jawaban. Oke.